Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Faryati dalam pelajaran Al-Islam. Anak-anak yang berbahagia, kali ini kita akan belajar memasuki bab yang ketiga, yaitu perilaku terpuji. Temanya yaitu tentang adab belajar. Sebelum masuk ke pelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian adab belajar. Nanti kalian bisa menyebutkan adab belajar. Lalu yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku adab belajar di dalam kelas. Nanti kalian sebutkan contoh-contoh perilaku adab belajar di dalam kelas. Mungkin sebagai contoh, ketika belajar di dalam kelas, kalian tidak boleh rame atau berjalan-jalan di dalam kelas ketika dalam belajar. Apa itu adab belajar? Adab belajar adalah tata cara belajar yang baik. Adab belajar tadi adalah tata cara belajar yang baik. Agar menjadi anak yang pandai, maka kalian harus rajin belajar. Kita harus rajin belajar. Jika ingin mencapai cita-cita, maka kita harus rajin belajar. Manfaat belajar. Yang pertama, akan menjadi pintar atau pandai. Jika rajin belajar, kalian akan menjadi anak yang pandai. Lalu yang kedua, dapat meraih cita-cita. Jika kalian rajin belajar, maka cita-cita yang kalian inginkan pasti akan dapat teraih. Contohnya, jika kalian pengen menjadi seorang presiden, seorang gubernur dan lain-lain, seorang dokter, maka kalian harus rajin belajar. Tanpa belajar, kalian tidak dapat meraih cita-cita kalian. Lalu yang ketiga, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang rajin belajar pasti akan disayang oleh Allah. Karena apa? Belajar itu adalah hukumnya wajib bagi setiap orang. Tidak hanya kalian saja, Bu guru, Pak guru, Bapak Ibu di rumah, kakak, adik, siapapun itu harus wajib belajar. Belajar itu apapun, belajar menulis, membaca, menghafal, itu termasuk belajar. Membiasakan adab belajar. Apa yang perlu kita biasakan dalam belajar ataupun sebelum belajar? Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum belajar kalian harus berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah. Begitu pula setelah selesai belajar, kalian juga harus berdoa agar apa? Agar ilmu itu bermanfaat, ilmu itu dapat kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita ingat-ingat. Lalu yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita belajar tidak boleh sembrono, tidak boleh disambi, misalnya sekarang nonton TV, main HP, atau bermain-main dengan temannya. Maka belajar kita harus sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, belajar dengan sopan. Kenapa dengan sopan? Belajar itu harus ada adabnya sopan. Contohnya, sebagai contoh, jika kalian belajar di sekolah, ada meja dan kursi. Kursi ditempati untuk duduk, meja digunakan untuk belajar. Boleh tidak belajar duduknya di meja? Jelas tidak boleh. Karena apa? Meja itu bukan tempat duduk. Maka itu termasuk adab belajar, yaitu belajar dengan sopan.
Yang keempat, tidak boleh gaduh di kelas. Gaduh itu apa tahu? Nah, gaduh itu adalah rame. Nah, ketika kita sedang belajar di kelas, kita tidak boleh teriak-teriak atau membuat kekacauan di kelas. Nah, kita belajar dengan sungguh-sungguh tadi. Yang membiasakan adab belajar yang kedua itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ini adalah doa yang kita ucapkan setiap pagi, maupun setiap kita mau belajar. Sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu, yang artinya kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, kita berdoa kepada Allah agar ilmu kita bertambah ketika kita belajar. Dengan belajar ilmu kita pasti tambah. Dan berikanlah aku pengertian atau pemahaman yang baik. Kalau kita belajar, kita juga harus paham. Dengan berdoa tadi maka Allah akan memberikan otak kita encer. Contoh sebagai contoh, 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau kita berdoa kita bisa menjawab 2. Tapi kalau tanpa berdoa mesti ada yang lupa juga. Lalu yang selanjutnya adalah doa sesudah belajar. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah. Tiba'ah ya, bukan tiba'ah. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah pada kami keburukan atau bahwa yang buruk itu buruk sehingga kami dapat menjauhinya. Dengan berdoa tadi Allah pasti akan menunjukkan kepada kita tentang kebenaran sehingga kita dapat mengikuti kebenaran itu. Lalu Allah juga dapat menunjukkan, kita berharap Allah itu bisa menunjukkan bahwa yang buruk itu buruk, yang tidak baik itu tidak baik, sehingga kita dapat untuk menjauhinya. Sudah paham dari sini? Mungkin kalian bisa pelajari lagi dari awal ya, apa itu ada belajar, contohnya ada belajar, bagaimana membiasakan ada belajar, menghafalkan doa sebelum dan sudah belajar. Nah, kalian ulang-ulang kembali. Demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, kalian bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Sudah kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teruskan dari saya. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya, lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.